Puji milik zat Allah Rabbul Hijjati, zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan beraneka ragam isi. Semuanya Allah ciptakan untuk manusia yang senantiasa selalu berusaha untuk taat dan berbakti, baik di siang hari ataupun di malam hari, untuk meraih ridho dari ilahi Rabbi, sehingga masuk ke dalam jannah yang teramat suci. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam yang telah memperjuangkan agama Islam, yang telah menyuburkan agama Islam, yang bisa menyelamatkan orang-orang Islam di dalam keterburukan. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, pendek kata kepada kita semuanya yang mudah-mudahan kelak masuk surga bersamanya di yaumil qiyamah. Sambil berjalan mengarungi lautan kehidupan, marilah kita sama-sama tingkatkan keimanan beserta ketakwaan kita kepada Yang Maha Rahman, agar kita selamat dan aman hingga di akhir zaman. Sambil melangkah, marilah kita benahi tingkah, hindarilah seluruh perbuatan yang salah, amalkanlah segala perintah, sehingga kita mendapatkan rahmah dari Zat yang Maha Murah dan masuk ke dalam jannah yang teramat indah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tiga golongan yang diceritakan di dalam Al-Quran, terutama awal-awal surah Al-Baqarah. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang meyakini tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini juga terhadap yang gaib, yang tidak ada di hadapannya. Meyakini dengan sebenar-benarnya, itu adalah orang-orang yang beriman. Sehingga karena keimanannya, maka mereka mendapatkan keberuntungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu golongan yang kedua adalah orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tertutup lagi, tetapi dikunci sehingga tidak mampu menerima kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan azab bagi orang-orang yang kafir adalah menerima azab yang sangat berat. Lalu yang terakhir adalah orang-orang munafik, yang mana ayat tentang orang munafik ini ayatnya paling panjang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang beriman diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan 5 ayat, dan itu termasuk di dalamnya alif lam mim itu sendiri. 5 ayat tentang orang-orang yang beriman, lalu 2 ayat tentang orang-orang yang kafir, dan 12 ayat tentang orang-orang munafik. Berkali lipat daripada orang-orang kafir, dan 2 kali lipat lebih daripada orang-orang yang beriman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa ayat tentang orang munafik ini lebih panjang daripada ayat tentang orang yang kafir? Kenapa ayat tentang orang munafik ini lebih panjang daripada tentang ayat orang yang beriman? Karena orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir nyata, kelihatan jelas kekafirannya, sehingga kita apabila berperang atau memusuhinya itu tidak segan lagi. Tetapi kalau orang yang munafik ini samar-samar antara kekafiran dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat tentang orang munafik itu lebih panjang daripada ayat orang kafir. Dan ciri-cirinya juga lebih banyak daripada orang-orang kafir. Kalau orang kafir tadi diceritakan bahwa mereka itu hatinya terkunci. Karena apa? Karena pintu hatinya mereka tutup, lalu Allah kunci. Tetapi orang munafik ciri-cirinya banyak sekali. Di antaranya berkata beriman kepada Allah, tetapi sebenarnya mereka tidak beriman, hanya untuk melindungi nyawanya saja. Karena apa? Karena ketika gentingnya perang pada zaman Rasulullah SAW, orang beriman bertemu dengan orang kafir, maka dihalalkan oleh mereka darahnya. Orang kafir bertemu dengan orang yang beriman, maka dihalalkan juga darahnya oleh mereka. Dan orang munafik ini bingung. Karena apa? Karena mereka lebih mementingkan nyawanya daripada keimanannya.
Lalu yang berikutnya, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Kalau orang-orang yang kafir tadi hatinya itu tertutup, maka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang munafik itu ada penyakit. Kalau ditutup dan dikunci itu masih bisa dibuka. Tetapi kalau ada penyakit itu sulit untuk diobati. Apa penyakitnya? Ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya, ciri-ciri orang munafik adalah merusak tatanan hidup dengan moral yang tidak baik. Kemarin kita telah menjelaskan bahwa wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, janganlah merusak di muka bumi. Merusaknya itu seperti apa? Bukan merusak buminya, tetapi merusaknya dengan moralnya. Sehingga apabila moral itu telah rusak, maka Allah yang turun tangan untuk menghancurkan bumi tersebut, dan sampai saat ini bumi tersebut tidak akan pernah bisa kembali lagi untuk dipergunakan. Lalu yang berikutnya adalah menyangka orang-orang yang beriman itu kurang akal. Kenapa mereka menyangka orang yang beriman itu kurang akal? Karena hal-hal yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang jauh di luar daripada akal pikiran. Itu hanya bisa diterima dengan hati, seperti halnya Isra Mi'raj, lalu Rasulullah SAW membelah bulan dan lain sebagainya. Itu semua memang tidak masuk akal, dan itu hanya bisa dicerna oleh keimanan saja. Lalu yang berikutnya, menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu orang-orang yang beriman. Dengan cara apa? Dengan cara mereka itu berkata di hadapan orang-orang yang beriman, mereka beriman. Tetapi ketika kembali kepada orang-orang kafir, mereka berkata, kami sama seperti kalian. Hanya untuk melindungi daripada kehidupan mereka saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, membeli keburukan dengan kebaikan, menutupi keburukan dengan pura-pura beramal. Ibadahnya seperti halnya kita saja, tetapi dibalik daripada ibadahnya itu ada keburukan-keburukan yang tersimpan. Ada dosa-dosa yang dia lakukan yang ditutupi dengan keburukan-keburukan tersebut. Menjual kebaikan dengan keburukan, menutupi keburukan dengan kebaikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, mereka itu seperti orang yang menyalakan api di dalam kegelapan. Menerangi mereka hanya sesaat saja, lalu kemudian api itu ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dalam keadaan gelap gulita, tidak mampu melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa merasakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuli, bisu, dan buta, tidak mampu menerima apa yang benar dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika mereka itu menerima kabar dan berita tentang azab Allah Subhanahu wa taala, mereka menutup telinga mereka. Karena apa? Karena mereka itu bukan takut terhadap azab, tetapi mereka hanya takut terhadap kematian saja. Padahal sesungguhnya kehidupan yang paling kelak adalah kehidupan setelah kematian. Mereka tidak memperdulikan kehidupan setelah kematian. Mereka hanya takut menemui kematian tersebut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka menutup telinga mereka sehingga mereka tidak mendengar apa yang disampaikan tentang azab yang ada, yang diterima oleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Padahal Allah melihat apa yang mereka lakukan. Allah mendengar apa yang mereka lakukan. Allah memerhatikan seluruh makhluknya. Tidak terkecuali baik itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik. Semuanya tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak lepas daripada perhatian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa lari dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa lepas daripada tanggung jawabnya ketika dia hidup di dunia. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan diri kita masing-masing saat ini. Apakah kita itu termasuk orang yang beriman ataukah kita itu termasuk orang yang kafir?
atau bahkan kita termasuk kepada orang-orang yang munafik. Jangan sampai kita melakukan ibadah menutupi keburukan dengan ibadah tersebut. Jangan sampai kita berdusta, jangan sampai kita itu menyia-nyiakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu keimanan yang sangat luar biasa.